Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk review jurnal kali ini, saya mengangkat isu tentang literasi media dengan tema kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia. Di sini, saya Fitria Suryadewi dari S1 Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina yang akan mereview jurnal ini. Judul dari jurnal ini adalah Indeks Literasi Digital Generasi Milenial di Kabupaten Bandung, dengan kategori jurnal yaitu Jurnal Ilmu Komunikasi, dan jurnal ini ditulis oleh 2 orang, yaitu Karisma Nasionalita dan Catur Nugroho. Kemudian untuk link jurnal saya lampirkan di sisi kanan bawah. Diawali dari latar belakang, di sini penulis membahas tentang pentingnya literasi digital dan bagaimana awalnya istilah literasi digital itu bisa muncul. Kehadiran internet dan new media atau media baru tentunya membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses beragam informasi setiap harinya. Tetapi beragam informasi ini tidak hanya informasi yang dibutuhkan saja, tetapi juga informasi yang tidak dibutuhkan. Sehingga dengan penggunaan media baru yang semakin masif dan juga laju informasi yang semakin cepat, itu menimbulkan dampak negatif dari penggunaan media digital ini, seperti misalnya information overload, cyber spam, dan disinformasi. Dan pada dasarnya, permasalahan ini timbul karena kurangnya kecakapan masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak. Maka dari itu kemudian muncullah istilah literasi digital yang bertujuan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari penggunaan media digital ini. Literasi digital sendiri adalah standar kompetensi atau kecakapan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memaknai platform teknologi informasi dan komunikasi secara tepat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan rumusan masalah mengenai bagaimana gambaran indeks literasi digital para generasi milenial di Kabupaten Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta menjadi bahan rujukan bagi daerah lain di Indonesia yang memetakan tingkat literasi digital generasi muda. Untuk penggunaan teorinya dalam jurnal ini, apakah telah sesuai? Sebenarnya secara garis besar, penulis hanya fokus membahas 2 poin dalam kajian teori, yaitu mengenai karakteristik generasi milenial, kemudian konsep literasi media. Untuk porsi bahasan generasi milenial ini lebih sedikit dibandingkan bahasan literasi medianya. Dan penjelasan tentang karakteristik generasi milenial itu sendiri juga kurang dipaparkan secara mendalam, seperti tentang bagaimana dan mengapa generasi milenial itu yang dipilih untuk diteliti oleh penulis terkait perilakunya dalam bermedia. Itu seperti kurang dielaborasi. Ini adalah teori tentang generasi milenial yang dibahas di jurnal ini. Penulis mengambil teori menurut Howe dan Strauss bahwa generasi milenial merupakan suatu kelompok individu yang lahir pada rentang tahun 1982 hingga tahun 2000. Dan generasi milenial ini tumbuh besar seiring perkembangan teknologi komunikasi dan internet, atau disebut juga era internet booming, sehingga cenderung menghabiskan waktunya dalam lingkup digital. Karakteristik generasi milenial menurut CNN Indonesia Student XXNT, milenial lebih percaya user-generated content daripada informasi searah, milenial lebih memilih ponsel dibanding TV,
milenial wajib mempunyai media sosial, milenial kurang suka membaca secara konvensional, milenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua, milenial cenderung tidak loyal namun bekerja secara efektif, dan milenial mulai banyak melakukan transaksi secara cashless. Kemudian ini teori yang dibahas tentang literasi media. Untuk konsep literasi media pada jurnal ini ditulis dengan pembahasan yang cukup mendalam, dengan penulis menjelaskan elemen-elemen dalam literasi digital melalui beragam perspektif dari banyak ahli. Kemudian di sini penulis juga ingin pembaca mengerti perbedaan literasi media dan literasi digital, yaitu dengan menekankan gagasan bahwa literasi digital memiliki perspektif yang lebih luas dan multidimensional daripada literasi media, namun memiliki poin-poin dasar yang sama mengenai pendekatan life skills atau teknikal. Multidimensional dalam literasi digital itu meliputi 3 aspek, yaitu aspek digitalisasi dan konvergensi, aspek interaktivitas, kemudian aspek network dan networking. Salah satu konsep teori mengenai literasi digital yang dibahas secara mendalam yaitu adalah teori dari Haig dan Payton yang mengemukakan bahwa karakteristik literasi digital tidak hanya mengacu pada keterampilan operasi dan menggunakan berbagai perangkat teknologi dan media digital. Jadi bukan hanya kemampuan operasional saja, tetapi juga terkait bagaimana memanfaatkan media digital untuk memproduksi, berbagi, dan mengkonsumsi konten secara selektif dan kritis. Lebih detailnya lagi, dalam digital literacy across the curriculum, Haig dan Payton dijelaskan ada 8 komponen literasi digital, yaitu functional skill and beyond. Ini yang pertama yaitu tentang kemampuan individu mengoperasikan perangkat digital. Kemudian yang kedua yaitu creativity, tentang kemampuan individu untuk berpikir kreatif dalam menuangkan ide-idenya dengan menggunakan perangkat digital. Kemudian collaboration, yaitu kemampuan berdialog dan berdiskusi di ruang digital. Communication, yaitu komunikasi digital, tidak hanya bagaimana seseorang itu mengungkapkan idenya atau gagasannya, tetapi juga bagaimana caranya memahami audiens. Kemudian the ability to find and select information, itu bagaimana seorang individu mencari informasi secara hati-hati dari sumber media digital. Kemudian critical thinking and evaluation, ini mengenai sikap selektif dalam mengakses informasi di media digital. Kemudian cultural and social understanding, itu tentang konteks sosial dan budaya. Kemudian e-safety, yaitu tentang keamanan atau sikap waspada. Bagaimana seorang individu dapat memilih pilihan-pilihan yang menjamin keamanannya dalam bereksplorasi melalui media digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan format eksplanatif, dengan subjek penelitiannya mengambil dari 3 sekolah, remaja dari SMA Telkom, SMK Telkom, dan SMA Negeri Dayakolot. Objek penelitiannya yaitu adalah indeks literasi digital dengan indikator 8 dimensi dari Haig dan Payton. Populasinya yaitu remaja Kabupaten Bandung, sampelnya 500 orang di 3 sekolah, setingkat SMA, SMK sesuai standar limit term. Teknik penarikan sampel yaitu multi-stage atau purposive sampling dan accidental sampling.
Pengumpulan datanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner, dan di sini penulis juga memberikan klaim bahwa penelitian ini bukan untuk melakukan generalisasi indeks literasi digital remaja di Kabupaten Bandung secara menyeluruh, tetapi penelitian ini adalah gambaran awal indeks literasi digital di Kabupaten Bandung dimulai dari wilayah urban. Kemudian di sini ada poin-poin hasil analisa jurnal. Untuk komponen yang tertinggi yaitu dimensi the ability to find and select information dengan skornya 71,8. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana individu itu berpikir hati-hati dalam proses pencarian informasi dan menggunakan media secara selektif. Kemudian komponen tertinggi yang kedua yaitu dimensi communication dengan skornya 69,9 yang menunjukkan bahwa remaja di Kabupaten Bandung ini sudah cukup menguasai teknologi digital dan mampu bersifat fleksibel ketika membangun relasi komunikasi dalam ruang virtual. Kemudian komponen terendahnya ada dimensi e-safety dengan skor 46,97, sehingga literasi digital sangat perlu ditingkatkan pada aspek ini, sebab awareness-nya masih cukup rendah dalam sikap kewaspadaan bermedia. E-safety menekankan pada pilihan-pilihan yang menjamin keamanan saat pengguna bereksplorasi dengan teknologi digital. Dan kesimpulannya, secara keseluruhan, angka indeks literasi digital pelajar SMA Kabupaten Bandung adalah 62,56, yaitu termasuk dalam kategori level intermediate. Di sini saya agak bingung dengan grafik yang disajikan oleh penulis, karena grafiknya ada yang tidak sinkron dengan deskripsi yang dinarasikan. Seperti ini komponen communication ini lebih tinggi skornya daripada komponen the ability to find and select information. Karena seharusnya komponen ini lebih tinggi dibanding komponen yang communication. Mungkin ada kekeliruan dari penulis dalam membuat grafiknya. Kemudian di sini ada masukan dari penulis, yaitu dengan data-data yang diperoleh tadi, perlu adanya pertimbangan edukasi cyber security dalam meningkatkan kewaspadaan bermedia pada generasi milenial. Dan di sini dunia pendidikan perlu menjadi media utama untuk memahami, menguasai, dan memperlakukan teknologi dengan baik dan benar. Hasil penelitian dapat menjadi pemetaan awal tingkat literasi digital remaja di Kabupaten Bandung yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan terkait literasi digital remaja. Pemerintah juga turut diharapkan dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam pembekalan edukasi para siswa tentang pemanfaatan media digital secara optimal dan aman. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga kekeliruan dalam menyampaikan review, saya mau mohon maaf, dan untuk kritik dan sarannya bisa disampaikan melalui komen atau melalui email fitria.dewi@students.paramadina.ac.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.